situ. Iya sih. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat satu garis berbentuk bangun segi empat. Lalu beliau membuat garis di tengah yang ditarik hingga keluar dari segi empat itu. Lalu beliau juga membuat garis-garis kecil atau garis-garis pendek yang berada di sisi segi empat tadi mengarah ke garis tengah. Kemudian beliau bersabda, ini adalah gambaran atau orang menyebutnya sketsa manusia. Garis persegi panjang ini adalah ajal, batas umur yang mengurungnya. Atau sabda beliau menyatakan sungguh manusia dikurung oleh ajalnya. Sehingga garis yang menonjol keluar dari segi empat ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil pendek adalah kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang seringkali menimpanya. Jika ia terlepas dari musibah yang ini, maka diterkamlah ia oleh musibah yang ini. Jika ia terlepas lagi dari terkaman musibah yang ini, maka diterkamlah oleh musibah yang ini. Demikianlah musibah datang silih berganti pada diri manusia. Maka kita harus yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umi Darda radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, "Tidakkah engkau pergi dan mencari sesuatu untuk tamu-tamu engkau seperti yang biasa dicari orang-orang, yaitu makanan dan minuman yang baik untuk para tamunya?" Maka Abu Darda pada waktu itu menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hadapan kamu ada sebuah jalan yang sukar, ada sebuah jalan yang berat yang tidak dapat dilalui oleh orang yang membawa beban yang berat. Oleh sebab itu aku ingin memperingan bebanku agar aku dapat melewati jalan yang sukar itu." Saudara-saudara sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi fikir bagi kita bahwa kehidupan akhirat ini itulah kehidupan yang sebenarnya. Pikir Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu juga demikian. Apabila berdiri atas kuburan, maka beliau menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Lalu dikatakan kepadanya, apabila diceritakan surga dan neraka engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis ketika berdiri di kuburan ini. Kenapa demikian? Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kubur itu adalah tempat persinggahan pertama di antara tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat dari kesulitan atau azab kubur, maka di tempat-tempat selanjutnya akan lebih mudah. Dan jika seorang tidak selamat dari kesulitan atau azab kubur, maka di tempat-tempat selanjutnya akan lebih berat lagi. Nah, inilah kerisauan daripada Sayyidina Utsman. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita kerjakan. Ini yang menjadi kerisauan kita dan menjadi kesedihan kita. Berapa banyak amal-amal kita yang lalai, berapa banyak dosa-dosa kita juga yang kita kerjakan. Rasulullah SAW masuk ke mushola beliau, tiba-tiba melihat beberapa orang sedang gelak tertawa, seakan-akan mereka memperlihatkan gigi-gigi mereka. Lalu beliau bersabda, sungguh seandainya kalian memperbanyak mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu segala kesenangan, yaitu kematian, niscaya hal itu akan mengalihkan kalian dari perkara lain daripada yang aku lihat sekarang ini, yaitu tertawa yang berlebihan. Karena sesungguhnya tiada satu hari pun berlalu kecuali kubur itu mengatakan, aku adalah rumah tempat pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah debu, dan aku adalah rumah belatung, rumah cacing tanah.
Apabila seorang mukmin dikebumikan, maka kubur berkata kepadanya, "Selamat datang. Sesungguhnya di antara sekian orang yang berjalan di atas punggungku, engkaulah yang paling kucintai. Oleh karena itu, pada hari ini aku telah diberi wewenang untuk bertanggung jawab terhadap engkau, dan sekarang engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan melihat bagaimana perlakuanku, bagaimana sambutanku terhadapmu." Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian kubur itu akan meluas baginya sejauh pandangan mata, dan dibukakan baginya sebuah pintu menuju surga. Sebaliknya, apabila seorang yang durhaka, seorang yang kafir dikuburkan, maka kubur akan berkata kepadanya, "Tiada ucapan selamat bagimu. Sesungguhnya di antara sekian orang yang berjalan di punggungku, kamulah yang paling aku benci. Oleh karena itu, pada hari ini aku telah diberi wewenang untuk memperlakukanmu, dan sekarang kamulah datang kepadaku, maka sekarang juga kamu akan melihat bagaimana perlakuanku terhadapmu." Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang kita bicarakan ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, kemudian kubur ini menghimpitnya sehingga setiap sisi bertemu satu sama lain, tulang-tulang rusuknya bersilangan. Rasulullah SAW berisyarat dengan meletakkan jari-jari tangan yang satu ke sela-sela jari-jari tangan yang lain. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirim 70 ekor ular berbisa, yang seandainya seekor saja di antara ular itu menyemburkan bisanya, menyemburkan racunnya ke muka bumi ini, niscaya tidak akan tumbuh satu tanaman pun di muka bumi ini sampai hari kiamat. Ular-ular itu terus-menerus mematuknya dan mengkoyak-koyak tubuhnya sampai tiba saatnya ia dibawa ke penghisaban pada hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan salah satu taman dari taman-taman surga dan salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, dan kita pikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang lalai dari agama, bahkan mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, mengajak mereka. Maka kami jauh-jauh dari Jawa Barat ke Lombok ini adalah satu usaha untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa kejayaan, kebahagiaan, ketenangan hidup itu hanya dalam agama, dan dengan agama ini akan terlepas daripada azab kubur, kemudian mahsyar mizan, bagaimana juga perjalanan yang begitu berat. Nah, nanti juga akan terlepas daripada azab nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya agama wujud dalam diri kita dan diamalkan dengan sepenuhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, saudara kita nih dari Lampung ini jauh-jauh nih, membawa pikir agama. Masya Allah, membawa pikir akhirat. Dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Masya Allah, itu gunung indah sekali. Masya Allah. Melintasi sirat.